Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang tetap yang tetap menjalankan puasa dan tetap ada di Jakarta juga semoga tetap bisa menikmati ini hari-hari terakhir Ramadan. Tapi bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan mudik, mudah-mudahan aja selamat sampai di jalan, bisa bertemu sama keluarga. Saya baca hari ini sih sudah mulai terurai ya beberapa kemacetan terutama di Merak yang sampai berpuluhan jam orang tidak bisa masuk. Ada kecelakaan di KM 58 juga di tol Cikampek ya, dan kita 58 itu saya kira belum Cikampek ya, masih tol 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 apa itu ya? Pokoknya tol kilometer 58 dia. Mudah-mudahan Udah itu udah masuk ke arah Cikampek tuh. utara Cikampek itu ya. Oke, Hmm. mudah-mudahan saja keluarga yang ditinggalkan Hmm. tentu Karena diberi. saya suka lewatin jalan itu ada saudara saya di Cikampek. Oh, oke, agak mencurigakan ini. Oke, baik. Kita ngomongin yang memang Ramadan ini bagusnya reflektif ya, Bung Rocky. Dan ada juga sekarang banyak sekali beredar dari tangan ke tangan dari WhatsApp ke WhatsApp ini tulisan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kalau saya baca ini tulisannya bukan atas nama Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDIP ya, Bung. Ya ini sebagai warga negara begitu. Nulis di Kompas tentang kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi. Dan yang menarik ini di teasernya ditulis bahwa ketukan palu dari Hakim Mahkamah Agung itu akan bisa jadi pembeda. Apakah kita akan masuk dalam kegelapan demokrasi atau fajar keadilan? Waduh, ini kalimatnya dramatis banget. Ini kalau bahasa agamanya ini jadi pembatas antara hak dan batil, begitu ya, Bung Rocky ya. Iya, iya. Betul itu konteksnya adalah mana yang hak mana yang batil. Mhm. Apalagi bagi kita rakyat itu sebagai warga negara seperti Ibu Mega itu terang benderang kita bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu yang kita sebut sebagai proposisi etik manusia itu. Hmm. Tetapi kadangkala di depan permainan kekuasaan yang hak itu eh, bercampur dengan yang batil. Hmm. Jadi sebetulnya itu yang harusnya kita perhatikan tuh. Termasuk kita perhatikan tadi itu peristiwa kecelakaan itu sangat miris karena itu terjadi di kontraflow dan mestinya ada semacam persiapan dari negara bahwa mungkin setiap 1 kilometer ada mobil polisi atau mobil dishub yang pasang alarm di situ kan. Kan semua orang tergesa-gesa untuk pergi menghadap pada nenek moyang kerukunan di kampung-kampung. Tapi kemudian cacat karena persiapan negara itu tidak memadai, yang tidak diantisipasi. Itu kontraflow itu selalu ada dalam situasi darurat bahaya. Jadi kita mau terangkan ini sekaligus dalam renungan Ibu Mega itu bahwa yang terjadi bukan sekedar apa yang ada di Mahkamah Konstitusi, tapi juga yang di jalan-jalan raya. Rakyat berupaya untuk membersihkan dirinya, memfitrikan kembali hidupnya, tetapi kemudian mengalami sesuatu yang tragis, itu kecelakaan yang sangat mungkin juga berlangsung di hari-hari ke depan tuh. Jadi sambil kita melihat bangsa ini, kita pahami bagaimana Ibu Megawati itu berupaya untuk merenungkan keadaan negeri ini dari sisi demokrasi tentu saja tuh, dan sebetulnya orang berharap banyak pada PDIP untuk memulai satu tradisi beroposisi secara absolut, Ya, ya. secara final, secara value, secara nilai itu dengan memulai hak angket. Kan hak angket itu adalah Hmm. bentuk oposisi yang paling tinggi dari partai politik yang merasa bahwa hak dia untuk mengawasi pemerintah itu tidak berlangsung secara sempurna. Kan angket itu adalah hak parlemen untuk mengawasi kekuasaan. Tapi oke, mungkin Ibu Mega memerlukan semacam tirakatan, satu pembenahan, satu purgatorio, pembersihan batin, supaya dia bisa melihat kembali fungsi dia sebagai ketua partai. Nah sekarang dia mengucapkan diri sebagai warga negara Indonesia. Tapi orang nggak bisa lepaskan bahwa Ibu Mega bahkan punya kemampuan untuk membalikkan keadaan. Bukan sekedar hakim-hakim di sana, tapi janji Ibu Mega untuk tegak lurus dengan demokrasi, tegak lurus dengan ajaran-ajaran wong cilik. Itu yang kita kita nilai sebagai perjuangan nilai dari Ibu Mega tuh. Berjuang terhadap siapa? Terutama berjuang terhadap pengkhianatan dari orang yang dia cintai, orang yang dia lulukan, orang yang dia jadikan presiden, yaitu Joko Widodo. Tetapi oke, ini mungkin di ujung Ramadan kita
memikirkan bagaimana bangsa ini mesti ditata ulang supaya makhluk-makhluk bengis dalam kekuasaan itu tidak lagi diedarkan oleh kesempatan, karena hanya kesempatan yang memungkinkan mereka ini proto-otoritarian, mereka yang bersembunyi di dalam penampilan-penampilan sederhana ternyata menyimpan watak otoritarian. Itu semua mesti kita hilangkan ke depan tuh. Jadi oke, sambil menyambut tulisan Ibu Mega, kita berupaya untuk memperbaiki negeri ini. Ya, nah itu dia juga, itu memang menjadi perhatian saya juga, Bung Rocky. Mengapa kemudian Bu Mega membuat tulisan yang sangat kontemplatif, tapi itu mengatasnamakan beliau sebagai warga negara biasa. Padahal kan kita tahu bahwa Ibu Mega itu punya kekuatan yang sangat besar di tangannya. Kan begitu ya. Kalau kemarin kan kita bahas bahwa kalau kita cuma bisa mengimbau, kalau dalam terminologi agama kita sebagai muazin saja menyerukan untuk orang sholat, tapi kita nggak bisa jadi imam. Dalam hal ini Ibu Megawati kan bisa jadi imam, bahkan bisa menggerakkan orang dalam jumlah yang sangat besar, terutama yang seperti Anda sebut tadi dalam posisinya sebagai Ketua Umum PDIP dan kemudian menggunakan hak angket. Karena begitu Ibu Megawati itu menyampaikan yes hak angket, saya kira partai-partai yang lain bergerak semua kan. Seorang seperti Surya Paloh bolak-balik nyatakan bahwa dia menunggu partai terbesar dan sebagai inisiator. Yang lain juga seperti itu, dan peta itu kemudian memang jadi berubah dengan cepat ketika tanda-tandanya PDIP tidak mengambil peran itu. Ya itu yang kita sebut selalu, mungkin kalau ada orang bikin disertasi tentang watak politik Ibu Mega, kita bisa sebut sebagai dilema Megawati itu. Dan itu menunjukkan bagaimana kekuasaan itu bukan sekedar diombang-ambingkan, tapi diselundupkan melalui kalimat-kalimat. Jadi kelihatannya kalau kita baca banyak versus banyak ayat-ayat kekuasaan yang jadi klasik, ada prinsip bahwa kita seringkali berupaya untuk mempelajari tumbuh-tumbuhan, botanical, mempelajari hewan itu, bahkan mempelajari alam semesta, tapi kita tidak berani untuk mempelajari secara mendalam watak manusia itu. Jadi dilemanya ada di situ. Watak manusia itu kan hal yang paling real karena kita berteman dengan manusia. Kita hidup di lingkungan di mana masyarakat itu tumbuh dalam persaingan tuh. Nah, Megawati bahkan bukan sekedar bisa jadi hakim terhadap ketidakadilan, dia bahkan bisa menentukan arah ke akhirat itu dalam tanda petik itu. Dia tunggu di ujung Siratul Mustaqim, dia bisa jadi Lucifer, dia bisa jadi Jibril juga. Jadi sebetulnya pada Megawati yang udah berpuluh-puluh tahun mendalami karakter politik manusia Indonesia, toh masih bisa keliru menilai Pak Jokowi itu. Jadi sebetulnya kekuasaan itu selalu ada di dalam gangguan antara keinginan untuk mengabsolutkan diri dan keinginan untuk menyadari bahwa absolutisme itu akan membahayakan orang lain. Nah, Jokowi tidak mampu lagi untuk melihat bahwa upaya dia untuk mengabsolutkan kekuasaannya, dari soal cawe-cawe sampai akhirnya memaksa Golkar untuk memilih Bobi sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Itu kan tanda yang paling dasar bahwa watak manusia itu akhirnya terbaca ketika dia ada dalam kecemasan tertinggi, yaitu hampir lengser. Nah, saya kira itu sebetulnya latar belakang itu saya kira yang membuat Megawati mengambil posisi untuk jadi penulis dulu, karena dia mungkin merasa nggak sanggup untuk langsung head to head dengan Jokowi, karena Jokowi masih punya banyak persediaan atau perlengkapan kekuasaan. Tapi sekali lagi tulisan Ibu Mega itu jadi semacam arus baru dalam politik kita, dan kita menginginkan ketua-ketua partai, Erlangga misalnya, Pak Surya Paloh itu, Pak SBY, bahkan Pak Prabowo untuk mulai menulis sehingga ada bahan untuk direnungkan itu. Bukan sekedar kirim-kirim lawyer atau nyewa-nyewa surveyor, tapi yang penting ada speech of the nations atau address to the people tentang keadaan. Jadi bagus betul Ibu Mega kasih contoh supaya Prabowo juga mengikuti, membuat refleksi tentang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dia bikin Surya Paloh bikin refleksi kenapa akhir-akhir ini seolah-olah meninggalkan gelanggang itu karena tidak mau bertanggung jawab terhadap efek dari kecurangan itu. Semua ini kita indikasikan sebagai manusia yang sama-sama mengerti bahwa arah politik harus dimulai dengan kejujuran berpikir, dan kejujuran berpikir itu pertama-tama tentu bisa didokumentasikan melalui tulisan-tulisan yang basah, yang sifat reflektif. Ya, ya.
tentu kita menghargai ya apa yang ditulis Ibu Megawati, bagaimanapun juga beliau seorang tokoh besar dan ketika menulis soal ini juga pengaruhnya juga besar kepada publik ya Bung Rocky. Tapi saya kira tapi dengan tulisan ini kita kemudian bisa melihat ada dua wajah juga. Kalau kemarin kita bicara dua wajah PDIP, sekarang dua wajah Ibu Megawati. Satu wajah sebagai politisi yang kemudian yang tidak mengambil langkah hak angket sebagai tentu dengan banyak-banyak sekali pertimbangan, tapi wajah personal Ibu Megawati sendiri yang kita bisa lihat sebagai sebuah ketulusan gitu, lihat sebagai anak bangsa yang khawatir dengan menggunakan kosakata bahwa kegelapan demokrasi. Kan itu kan saya kira kekhawatiran yang sangat panjang, kekhawatiran akan Indonesia menghadapi kegelapan yang sangat panjang seperti kita bahas begitu Bung Rocky. Ya itu mengingatkan saya ada seorang perempuan juga namanya Hannah Arendt Ya. menulis refleksi tentang keadaan nasisme itu yang dia tulis juga dalam kira-kira judul yang mirip tuh Thinking in the Dark Times, berpikir di dalam era yang gelap kan itu sebetulnya. Jadi kita mengerti bahwa ada hal yang unggul pada perempuan itu bisa mendudukkan persoalan, berkontemplasi dan menimbulkan semacam politics of mothering, politik pengasuhan itu kan. Jadi Ibu Mega sebetulnya doing ethics of care gitu. Di samping ethics of right yang kalau kita sebutin tadi dua sisi Ibu Mega atau dua etika Ibu Mega tuh. Pertama, dia tentu menonjolkan ethics of right. Etika tentang hak dan kekuasaan tentu power karena dia ketua partai dan bertahun-tahun dalam wilayah politik. Tapi juga betul harus diingatkan, dia seorang perempuan yang berupaya untuk mendalami apa sebetulnya yang terjadi di rahim Republik ini. Itu yang kita sebut sebagai sisi ethics of care dari Ibu Mega tuh. Jadi lengkap sebetulnya satu tuntunan baru pada kita, kendati kita lagi terseok-seok menunggu hasil di Mahkamah Konstitusi, tapi sinyal Ibu Mega akan memberi dorongan pada hakim-hakim ini sebagai hakim ke-9 mungkin Ibu Mega untuk mengatakan pada teman-temannya di Mahkamah Konstitusi, saya hakim ke-9 yang mewakili negara Republik Indonesia atau sebagai warga negara bicara dari hati nurani saya sebagai seorang perempuan tuh. Dan rahim politik Ibu Mega kita kenal bahwa dari dalam rahim dia itu kita bisa sebetulnya menikmati demokrasi karena kita ingat reformasi itu dimulai dari upaya Orde Baru untuk menjegal Ibu Mega dan menghancurkan partai PDIP dan itu intinya tuh. Jadi refleksi panjang ini juga semacam pesan halus pada negeri ini bahwa apa yang pernah dikhianati nggak boleh kita simpan sekedar sebagai pengalaman, tapi kita mesti ucapkan itu sebagai pemberontakan. Jadi Ibu Mega sebetulnya mengajukan dalil baru, memberontaklah terhadap ketidakadilan, walaupun pemberontakan itu hanya bisa diucapkan dengan kalimat liris di akhir tulisan bermutu dari Megawati Soekarno Putri. Iya. Jadi kan di satu sisi kita juga tidak bisa menghindari kalau kemudian orang banyak yang kemudian nyinyir kepada Ibu Megawati, lo kok jadi bebannya ditimpakan kepada majelis hakim. Padahal sebenarnya kalau Ibu Megawati mengambil langkah politik kan nggak terlalu berat pekerjaan di tangan para hakim ini begitu. Tapi di satu sisi memang seperti Anda katakan dengan tulisan itu dan begitu itu Ibu Megawati betul menarik itu istilah Anda tadi menggunakan menjadi hakim yang ke-9 karena hakimnya kan cuma 8 ya Bung Rocky karena Anwar Ruslan nggak ada, menjadi hakim ke-9 dan kemudian katanya nanti akan dicatat dalam sejarah. Saya kira beda ya bagi para hakim di Mahkamah Konstitusi gitu ya, ketika yang ada orang seperti sekelas Megawati yang bicara semacam itu gitu, yang menaruh harapan pada mereka. Karena bagaimanapun kan seperti Anda sebutkan Pak Jokowi itu bagaimanapun anak asuhnya Ibu Megawati. Jadi kalau sekarang ibu asuhnya saja menyampaikan itu, memberikan harapan kepada para majelis hakim, ya mereka pasti akan punya semacam keberanian moral dan mental yang berlipat setelah membaca tulisan ini. Ya, saya kira hari ini itu artikel di Kompas itu akan dibaca oleh semua orang tuh, apalagi hakim-hakim itu yang menerima pesan secara bijak dari Bu Mega bahwa anakku sedang kalian sidang. Tetapi saya tidak akan membela anakku karena kesalahan dia bahkan melebihi Malin Kundang misalnya. Karena itu cara netizen membaca misalnya. Tetapi cara kita mengevaluasi Mahkamah Konstitusi memang memerlukan energi batin. Dan Ibu Mega mengirim energi batin pada Mahkamah Konstitusi itu. Sesuatu yang sama ada di dalam dalil-dalil agama itu bahwa walaupun kau anakku, tapi kalau kau mencuri, kupotong tanganmu, jarimu. Kan ada hadisnya itu. Hadis Nabi itu, Nabi Muhammad itu ya. Apalagi itu hadis Nabi itu. Jadi banyak hal wisdom di dalam peradaban kita
yang bisa kita pakai untuk memahami bahwa Ibu Mega mengirim pesan demokrasi, mengirim pesan keadilan, mengirim pesan kejujuran, mengirim pesan moral pada 8 hakim itu. Karena Ibu Mega menganggap bahwa saya tidak mungkin bersaksi, nanti ada konflik of interest, saya juga harus hati-hati karena keseimbangan politik global mungkin terlalu rentan, rawan untuk saya ambil resiko melakukan tindakan radikal, misalnya menyatakan angket atau bahkan mengucapkan mosi tidak percaya pada kabinet dengan menarik kabinet, anggota-anggota kabinetnya. Semua itu pertimbangan pragmatis. Tapi kita kesampingkan sebentar itu dan melihat bagaimana kejernihan Megawati melihat bahwa ada arah yang melenceng dan arah itu harus diluruskan kembali dengan mengirim surat. Sebetulnya ini yang ditulis di Baik itu surat Terbuka ya. cinta pada Republik Ya, dan ya. dititipkan di Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan saya kira ini akan sangat menarik kalau kemudian menjadi trigger ya dari para tokoh-tokoh besar bangsa, begitu ya, Bung Rocky melakukan langkah yang sama seperti Ibu Megawati karena mumpung sekarang ini kan persidangan sudah selesai ya di Mahkamah Konstitusi, mereka tinggal sedang rapat permusyawaratan hakim dan nanti pada tanggal 22 akan diputuskan begitu. Dan kita bolak-balik membahas bahwa kalau melihat dari pernyataan-pernyataan para hakim selama proses bersidang itu kita bisa menduga sebenarnya apa keputusan dari majelis hakim itu. Cuma di satu sisi kan kita tahu bahwa mereka juga menyadari mereka berhadapan dengan siapa, dengan kekuasaan Jokowi, kan itu yang saya kira dilemanya sekarang. Ya itu dilema yang juga dibaca Ibu Mega. Bayangkan misalnya setelah tulisan bermutu dan bernas dan sejuk Ibu Mega itu, jernih dan sejuk itu, diikuti oleh Pak SBY misalnya, diikuti Ya, oleh Pak JK, diikuti bahkan oleh Pak Ma'ruf Amin, diikuti oleh Sri ya Sultan. Sri Sultan Ya. Hamengkubuwono itu. Hmm. Itu akan jadi dokumen nilai yang bagus betul tuh hari-hari ini. Hmm. Karena kausus celebranya ada, yaitu kondisi di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada satu kasus yang sedang dinilai secara moral, lalu Megawati memberi penilaian berdasarkan perspektif dia bukan sebagai ketua partai, tapi sebagai warga negara yang paham arah negara tuh. Demikian juga Pak SBY sebetulnya. Kita ingin lihat bagaimana SBY mengakses problem yang ada di Mahkamah Konstitusi. Juga Pak Julhas, Erlangga segala macam. Kita tinggalkan dulu lah soal kubu-kubuan ini. Tapi kita mau minta misalnya kalian adalah elite, kalian adalah leader yang kita pilih itu atau ditakdirkan untuk menjadi elit Indonesia itu. Apa poin kalian terhadap Mahkamah Konstitusi? Ibu Mega udah memberi contoh, bukankah kalian seharusnya juga menulis hal yang sama dalam bentuk apapun supaya ada dokumen negara yang bisa kita jadikan pelajaran civic, pelajaran kewarganegaraan kenegaraan itu. Jadi tetap saya sangat apresiasi pada tulisan Ibu Mega itu. Dia memulai satu keinginan untuk menyatakan protes melalui cara-cara yang intelektual. Ya. Ibu Mega tentu dengan mudah kerain masanya untuk berdemo depan Mahkamah Konstitusi. Tapi kelihatannya memang secara surgawi itu terlihat bahwa kalimat-kalimat Megawati itu jauh lebih tajam daripada poster-poster yang bisa dipasang di depan Mahkamah Konstitusi sebagai tanda protes. Ya. Tapi sekali lagi ini harus dimulai sebagai kata pembuka untuk satu buku besar tentang Indonesia baru, tentang demokrasi kita yang sesungguhnya tuh. Ya, ya. Seperti Pak Bung Karno selalu menulis menemukan kembali arah revolusi, kan hal-hal semacam itu sebetulnya. Ya, jadi saya kira sebenarnya mudah ya buat para tokoh-tokoh lain mudah karena sudah ada yang memulainya ya Ibu Megawati ya. Kalau dalam orang media menyebutnya sebagai newspack, ini ada cantolan beritanya untuk menulis itu atau apa ya, reason to write gitu ya, untuk nulis lagi untuk mulai lagi. Gitu loh Bung Rocky. Tapi saran saya Bung Rocky, karena eranya sekarang era digital supaya gede, selain tulisan juga ada video-video pendek gitu yang mereka sampaikan lisan sejuk kepada publik untuk mendorong semua ini proses ini supaya berjalan. Dan saya kira itu nanti bukan jadi amicus curiae-nya itu bukan hanya 303 orang ditambah dengan Ibu Megawati, tapi seluruh rakyat Indonesia. Dan dengan begitu hakim Mahkamah Konstitusi berani mengambil langkah. Ya, sebetulnya semua rakyat yang berupaya untuk melihat keadilan telah berkumpul sebagai sahabat pengadilan, sahabat keadilan, sebagai amicus untuk menghasilkan kejujuran tuh. Jadi sebetulnya poin-poin yang direfleksikan oleh Ibu Mega
itu betul-betul konklusi dari keadaan bangsa. Ibu Mega Ya. membaca getar psikis dari bangsa ini dan kondisi politiknya tuh. Jadi sekali lagi betul usulan Hersubenor dan FNN supaya ada permainan baru yang kita sebut permainan akal sehat, permainan nilai selain permainan kasar itu tukar tambah koalisi itu. Yaitu mulai menulis dan mengucapkan dalam kalimat-kalimat liris, lalu kalimat liris itu dijadikan teks dalam video-video kan. Iya, Jadi iya. sebetulnya hal-hal semacam inilah yang membuat kita bisa berbahagia bahwa di tengah kegelapan tetap ada cahaya terang yang datang dari pikiran dan hati yang bersih dari Ibu Mega pertama-tama. Tentu kita ingin tagih-tagih juga atau melihat tulisan-tulisan selanjutnya baik dari Ibu Mega atau dari elit yang lebih luas lagi. Yes, saya kira kita tunggu Bu Mega ya, bikin, video pendek 2-3 menit dan itu Ya, nanti kita amplifikasi itu, impact-nya akan jauh luar biasa. Oke, selamat menjalankan iya. ibadah puasa Ibu Megawati dan juga bangsa Indonesia ya Bung Rocky ya. Mudah-mudahan seperti harapannya Ibu Megawati bahwa ini adalah fajar keadilan bukan dimulainya bukan tanda awal sebuah kegelapan. Ya betul, Ibu Mega terima kasih dan selamat merawat demokrasi sambil merawat kebun mawar yang menjadi kecintaan Ibu Mega. Yes, oke. Salam. Buat kita tetap nol semuanya ya, kita nolkan Ya. semuanya. Yes, oke, makasih.